Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup ibu tahu bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati larian, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati larian. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Tanah yang suci, tanah para nabi, negeri Palestina yang diberkahi. Ya Allah, kami berduka, negeri Palestina berduka. Di sana ada Masjidil Aqsa, pernah menjadi kiblat pertama. Sejarah Isra dan Mi'raj, Rasul salat berjamaah. Masjid tertua sunah dikunjungi, pahalanya 500 kali. Allah bantu kami, Allah bantu kami, Allah bantu kami. Musnahkan yang menzalimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dasram Effendi LCCDI,
dan para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 6 Desa Tanjung Kerang, Bapak Ilwani. Yang saya hormati Ketua BPD Bapak Zainuddin. Yang saya hormati Bapak RT 1 dan Bapak RT 2. Yang saya hormati Ketua Masjid Remaja Masjid Al-Falah serta kepengurusan Dusun 6 Desa Tanjung Kerang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk keberkahan acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Ma'had Rabbani Palembang, Ananda Eci, anak dari Bapak Adi, dan Ananda Dela, anak Bapak Darmadi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu minal masjidil aqsa alladzi minal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Pemerintah setempat kepada Bapak Ilwani, kami persilakan. Ketua masjid diwakilkan oleh ketua masjid. Yang akan diwakilkan oleh ketua masjid kepada Bapak Darmawi, kami persilahkan. Ini juga Pak. Kabar kamu. Pegangnya apa? Tes. Masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya kadus ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita diberikan Allah beribu-ribu nikmat sehingga pada saat ini kita hadir di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Terutama kita sapa dulu selamat datang kepada Ustadz Dasram Effendi berserta rombongan ya. Alhamdulillah dari Palembang dengan selamat sampai ke Sempuang, ke masjid kita yang cinta ini. Yang pertama-tama tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kaum muslimin, kaum muslimat, dan kita sebagai pengikut beliau semoga mendapat syafaat di hari kaum nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin yang dimuliakan Allah yang pada saat ini telah hadir di acara peringatan Isra Mi'raj yang telah kita rencanakan sebelumnya, dan juga terima kasih kepada adik-adik pada remaja Irmas yang telah berapa hari ini untuk mempersiapkan acara ini. Kami sangat untuk mengapresiasi kerja adik-adik hadirin yang kami banggakan. Untuk selanjutnya perlu kita sampaikan di sini tadi kata sambutan dari pemerintah setempat ya. Beliau karena ada halangan yaitu sakit ya, sakit karena masih dalam keadaan diurus di rumah karena agak lumayan, karena sore ini kelihatannya tadi sehat karena agak mendadak mungkin di kerok lagi kita itu ya.
Jadi insya Allah lekas sembuh ya, lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya itulah adik-adik yang telah tampil untuk salawat. Ini kami didik Ustadz Dasram untuk di Sengkuang ada beberapa santriwati dan santri aja ya. Untuk yang persiapan adik-adik ini, kalau nantinya ada niat untuk melanjutkan mondok, insya Allah ke depan bisa bergabung dengan Ayu Dela ya, Ayu Dela yang juga kebetulan mondok. Jadi insya Allah akan kita lakukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya mau belajar, silakan untuk bergabung dengan persiapan untuk belajar dari TPA ya, dari Iqra dan maupun seterusnya. Untuk selanjutnya kami informasikan juga bahwa peringatan ini kami mengundang Ustadz Dasram kepada adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita akan mendengarkan kultum maupun ceramah dari beliau nanti. Insya Allah akan menjadi tambahan amal ibadah kita ya untuk kedepannya, agar kita lebih memahami lagi dalam di bidang agama ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala, dan kita akan dilimpahkan rahmat dan rezekinya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja untuk penyampaian dari kami. Mohon maaf dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih. Sebelum kita mendengar kajian atau ceramah agama, anak dari Bapak Zainuddin, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita riahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang banyak bersalawat kepada beliau akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum mengenai ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, Allah tidak akan menerima amal apabila amal itu telah dilaksanakan dengan ikhlas. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, itu semua sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang habis-habisan hartanya hanya untuk disebut dermawan. Jadi marilah kita semua membangun rasa ikhlas
saat beramal ibadah dan beramal soleh, dan ketika juga kita mengamalkan hal-hal lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, asal kalian tahu, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Sesungguhnya orang yang paling ikhlas itu adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalannya. Dan di muka bumi ini, jika dikenal oleh orang yang mulia, misalnya pejabat, misalnya bupati, presiden misalnya, sangat senang dia, Bu. Jadi kita yang mengenali Rabbul Alamin, Allah pencipta dari seluruh alam semesta. Jadi orang yang sangat ikhlas itu adalah orang yang paling bahagia. Ada juga orang yang tidak ikhlas. Dia hanya memikirkan komentar orang lain. Misalnya, apakah dia dipuji, apakah ia dicela. Dan orang yang paling ikhlas tidak memikirkan hal itu. Orang yang ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak memikirkan komentar orang lain. Dia tahu bahwa derajatnya ketika misalnya dikatakan dipuji itu tidak meninggikan derajatnya, dan juga ketika dia dikatakan dicela misalnya, itu juga tidak masalah baginya, tidak menurunkan derajatnya pula. Jadi kita semua harus mencari ridha Allah semata, tapi kita harus baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata ada salah, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita takbir dulu bersama-sama, Ibu. Takbir. Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke acara inti, yaitu ceramah agama atau takbir akbar untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dikaji oleh Ustadz Haji Dasram Effendi LCCDI selaku Mudir Ma'had Rabbani Palembang. Kepada beliau kami persilahkan. Mano apa Anang Udin nak nyoba juga Panang? Iya. Setuju kira-kira Anang Udin maju? Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi si Patu agak grogi kan adiknya nak milu pula tadi sini. Jadi Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caknya belum semangat ya. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan pacak berangkat umroh, pacak berangkat haji, pacak diberikan kemudahan segala urusannya, utang-utangnya dilunaskan Allah, yang nak nikah dimudahkan Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepala Dusun 6 Tanjung Kerang yang saya hormati dirahmati Allah. Nama aslinya Pak Ilwani ya. Tapi nama aliasnya Nang Il ya, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan angin apa tadi itu ya? Iya, masuk angin ya, mudah-mudahan sehat, amin ya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Falah Mang Darmawi ya. Saya hormati juga Ketua BPD Anangudin Anangudin alias ada yang tahu nama Anangudin ini? Penceramah kondang itu iya. Zainuddin Alhamdulillah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya hormati juga hadir ya di tengah-tengah kita tamu jauh. Selain dari Palembang ada juga tamu jauh. Mana Pak Adi tadi? Oh ini ya Pak Adi. Alhamdulillah. Saya mikir ini skenario caknya ini Mak Darmawi ini. Ya, ngundang aku biar anak-anaknya balik galau. Nah, itu kan? Bener ya Mak Darmawi? Ini anak apa? Nah, cuma lah disiapkan durian tadi. Jadi pokoknya Pak Ustadz datanglah makan durian katanya kan. Cukup laju sama itu. Alhamdulillah. Jadi malam ini nih selain datang mengenang ya begitu ya, datang ke dusun sendiri begitu ya. Walaupun tadi mampir agak sedih juga ya, lewat perkuburan di sana ya. Mampir sebentar baca doa dengan anak-anak. Datang ke sini alhamdulillah reuni dengan wali santri. Dan banyak saya lihat di sini lulusan pesantren galau ini. Alhamdulillah. Pesantren kilat. Ya. Iya, kalau yang kecil-kecil dulu zaman Pak Acun banyak yang pesantren kilat, aku yakin. Ya, Cak Cik Sur itu alumni, ya, alumni pesantren kilat pada masanya. Ya, Masya Allah. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh kelontongan, ya, tokoh di depan ada kan, tokoh kan, ya Masya Allah. Ya, baik tokoh Liu atau tokoh Nangci Usnan ya, tokoh-tokoh itu kuhormati kalau. Pokoknya tidak kata yang tinggal malam ini, tokoh-tokoh itu saya hormati semua. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau tokoh yang belum disebutkan, lagi kasih tahu kami ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Karena setidaknya dua nikmat yang Allah kasih sama kita malam hari ini. Yang pertama nikmat sehat, alhamdulillah. Ya, apalagi anak-anak tadi yang sholawatan tadi saya lihat sehat semua. Sampai ada yang abang rainya. Oh iya, saking semangatnya. Ya, alhamdulillah. Apalagi nyanyi tadi atuna tufuli. Subhanallah. Sebelum saya mulai ceramah ini bermukadimah, saya ingin ngasih hadiah gurunya tadi. Ya, penting gurunya dulu ini, ya. Karena tidak mungkin anak-anak ini pandai begini tanpa ada guru yang membimbing, gitu kan? Mana gurunya tadi itu? Ada gurunya. Apa kata gurunya nih? Belajar dewek ini. Iya, siapa tadi? Putri. Ada Putri tadi. Ini subhanallah masih gadis, ya sudah galak ngaji, masih gadis sudah galak ngajar sholawatan. Mana Putri? Saya pengen ngasih hadiah. Nah, saya ini banyak door prize ini dari Palembang. Jarang-jarang penceramah bawa door prize. Biasa disiapkan, ya Masya Allah. Ini saya hadiahkan Al-Quran hafalan mudah, Al-Hufaz. Ini jarang yang punya ini. Oh iya, saya ngasih hadiah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya untuk Putri. Alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Terima kasih ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan
selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau ada jodohnya jangan terlupa undang-undang ya. Mudah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga di tengah-tengah kita hadir Ustazah Melis ya, tadi yang MC. Nah, ini sekaligus pembina asrama. Jadi anak-anak ini beliaulah yang membina. Ini adalah alumni dari Ma'had Darussalam Kersamana. Ya, Ma'had Darussalam. Alhamdulillah, pondok kami dulu yang ada di Jawa Barat. Ya, alhamdulillah kita minta guru pengabdiannya dari sana. Nah, ini hafiz Quran, ini hafizah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini masih gadis ini, ya. Jadi saya bawa ini masih gadis, masih bujang. Ya. Yang di belakang sana ada Ustadz Hamdani Dalimunte. Ya, Hamdani Dalimunte. Ini orang mana? Orang Bugis ya kira-kira? Orang Bugis orang mana? Dalimunte. Ya, orang Medan maksudnya. Ya, Ustadz Hamdani Dalimunte Al-Hafiz. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Berkah malam hari ini Masjid Al-Falah didatangi guru-guru juga. Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati juga Pak Kadus Dusun 4. Diwakili oleh Nyai ya. Cik Sur ya, Ibu Nyai. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah malam, ini udah jam 9 ya. Masya Allah. Belum ya? Belum ya, alhamdulillah. Belum mulai kita nih ya, baru nak mulai baik. Ya, alhamdulillah baru nak mulai. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ya, jika mendengarkan dengan baik, maka saya kasih door prize banyak ya. Tenang baik. Pokoknya yang bisa jawab, apalagi yang duduknya mantap, matanya tidak ngejem. Ya. Ini terus kan? Bukan hanya anak-anak, ibu-ibu juga boleh. Ya, jika ibu-ibu bisa jawab, ya dapat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini Al-Qur'an ada berapa ini? Ada 6 ya. Nah, ini bagus ini, ada terjemahannya, ada Cordova ya. Ini kalau nggak salah saya dikasih orang dari Palestina. Ya, cuma saya kasih lagi sini. Alhamdulillah. Ini bagus-bagus, Masya Allah. Ya. Saya kayak jualan obat ya. Bawa door prize tapi enggak. Iya, kalau beli lumayan sekitar 170-180-an. Jadi Masya Allah. Tapi lebih baik daripada dikasih duit, lebih baik dikasih Nian apa? Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nikmat sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadirin disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini rezekinya dilancarkan oleh Allah. Getah pacak mahal. Sawit pacak mahal. Hutang pacak lunas. Alangkah banyak amin kamu. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya, hutang pacak lunas, sebentar nggak? Alhamdulillah. Kredit pacak lunas. Bayar maksudnya. Lunas doa pacak lunas. Iya, insya Allah. Begoyor ya, begoyor. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Aduh, ya. Besar caknya. Yang paling besar itu tulisan Masjid. Oh ini sikok ya. Jadi sebenarnya yang benar itu Masjid Al-Falah ini L-nya sikok Kak. Ya, jadi Masjid Al-Falah. Nah, jadi tidak boleh pakai tasdid. Kalau Masjid Al-Falah namanya Masjid Kemenangan. Tapi kalau dia L-nya 2, ya, itu namanya petani. Iya, Masjid para petani. Kaki guru udah galak masuk sini. Atau yang kerja misalnya di mana udah galak masuk sini. Oh, ini masjid para petani. Ya enggak, ini dalam bahasa Arab ya. Tadi saya Masya Allah, ini aja Masjid Al-Falah. Maka hayya alal falah, bukan hayya alal pallah. Beda ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita belajar tentang Isra Mi'raj, ya. Tadi dibacakan sudah ayatnya. Surah apa itu?
Nah, surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 1. Ya, enggak apa-apa, benar. Ayat 1 ya. Maka Allah SWT berfirman tadi sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, Masya Allah. Yang hafal siapa? Ada yang hafal? Belum ya? Kalau Kak Dela sudah, ya alhamdulillah sudah tampil tadi. Maka kata Allah SWT, apa arti Isra itu? Isra artinya ya, perjalanan di malam hari. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diperjalankan oleh Allah? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini artinya Isra. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pengertian daripada Isra. Lalu Mi'raj, apa arti Mi'raj? Ada yang tahu arti Mi'raj? Ya. Mi'raj. Ini kita ngomong masalah Isra sudah. Alhamdulillah, Isra sudah. Jadi malam hari ini kita ngaji sebentar. Mi'raj, apa arti Mi'raj? Ya. Naik, Masya Allah, alhamdulillah. Saya kasih door prize ke Amran. Ya, tidak apa-apa. Ya, bisa menjawab. Nah, naik Mi'raj. Ya, Kak Amran, sini Kak Amran. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, barakallah. Jazakumullah khair jazak. Masyaallah. Ya, gampang ya, Masya Allah. Yang penting mungkin pernah. Jadi Mi'raj itu artinya naik ya. Naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa ya, nanti Masya Allah. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibuku yang hormati Allah Subhanahu wa taala, belum cerita tentang Isra atau Mi'raj, kita cerita dulu apa kejadian sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Beberapa bulan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan terjadi di bulan apa? Ini sekarang bulan apa? Kaget ada yang jawab bulan Februari, Pak Ustaz. Iya. Benar ya, bulan Februari. Tapi bulan Hijriyahnya bulan Rajab. Ada berapa bulan Hijriyah itu? Ada Muharram. Terus ada yang hafal? Ada yang hafal bulan-bulan Hijriyah? Muharram. Terus Safar. Terus Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, ya, nah, gede ya Syawal ya, Masya Allah. Jadi itu bulan Syawal. Kemudian apa lagi? Syawal, Qa'dah dulu, ya, baru Zulhijjah, ya, balik lagi Muharram. Nah, Isra Mi'raj ini kan terjadi di bulan Rajab. Ya, para ulama mengatakan Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Itu ada dikenal dengan Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Am itu artinya tahun. Huzni artinya kesedihan. Ngapa dibilang tahun kesedihan? Karena di dalam tahun itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj meninggallah paman beliau. Meninggallah paman yang selalu membela Rasulullah. Paman yang selalu berada di garda terdepan,
Jika ada orang-orang kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah, mereka memandang pamannya ini sehingga mereka tidak berani menyakiti Rasulullah. Siapa yang tahu nama pamannya Nabi? Hah? Banyak yang jawab ini. Ya, tidak apa-apa. Ya benar, Abu Thalib. Maka hafal kan lagunya? Abdullah. Terus? Abu Thalib. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Alhamdulillah. Jadi kalau nak jawab langsung angkat tangan, ya. Jangan jawab dulu, ya, insyaallah. Baik, selanjutnya meninggallah pamannya Abu Thalib. Orang yang mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayat Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampingi Abu Thalib. Apa kata Nabi? Wahai pamanku yang kusayang, ucapkan kalimat la ilaha illallah wahai pamanku, agar aku menjadi saksi bagimu nanti di yaumil akhirat nanti. Tetapi sayangnya pamannya sampai akhir hayat tidak mengucapkan syahadat. Ya, meninggal pamannya. Didesak oleh Abu Jahal, didesak oleh Abu siapa lagi? Abu Lahab. Ya, Lahab ni mamang itu 2 piring makannya. Namanya Abu Lahab. Siapa di sini Abu Lahab? Oh, Lahab ni namanya be Abu Lahab. Ya, makan 3 piring, ya. S3 cendol 2. Masya Allah, banyak makannya. Ya. Meninggal pamannya, sedih Rasulullah SAW. Bukan hanya itu kesedihan beliau, sebelum peristiwa Isra Mi'raj meninggal juga istri beliau. Ya. Istri yang mendampingi Nabi SAW hampir 25 tahun mendampingi beliau. Ketika beliau sedih, istrinya inilah ya, yang mendampingi, yang menghibur beliau. Siapa nama istri beliau? Siti Khadijah. Subhanallah. Ya. Bayangkan 2 orang yang menjadi pendamping Rasulullah meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mencari perlindungan, meminta agar mudah-mudahan ada orang-orang yang ingin memeluk Islam. Beliau berangkat ke Taif. Taif itu satu kota dekat dengan kota Mekah. Di Taif itu subhanallah Rasulullah berdakwah 10 hari. Tetapi di sana orang-orang melempari beliau, mengumpulkan para pembantu, mengumpulkan orang-orang jahat untuk melempari Rasulullah SAW. Beliau dikejar-kejar oleh orang Taif. Disebutkan dalam sejarah beliau berlari. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, betapa sedihnya. Paman beliau meninggal, Khadijah istri yang beliau sayangi meninggal. Beliau berdakwah bukan malah diterima dengan baik, dikejar-kejar, dilempari, sampai disebutkan dalam sejarah kakinya berdarah-darah. Itulah perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau duduk di sebuah kebun, disebutkan dalam riwayat, datanglah 2 malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, begini benar kelakuan umatmu Muhammad. Orang Taif itu aku diperintahkan oleh Allah, kalaulah engkau setuju, aku akan cabut 2 bukit itu, aku akan timpakan kepada orang-orang Taif. Apa kata Nabi SAW? La, jangan. Allahumma hdini qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Mudah-mudahan dari anak cucu mereka ada yang masuk Islam. Mudah-mudahan anak cucu mereka ada yang memeluk Islam. Subhanallah. Begitulah kesabaran Rasulullah. Ya. Men kita kira-kira ya, datang ke satu tempat,
kita baik Ustaz Hamdani, kalau datang ke sini kita dilempari pakai batu, kira-kira balik tak? Hah? Balik tak Ustaz Hamdani? Tidak katanya. Bahaya Ustaz ini. Tidak galak balik Madar Mawi, macam mana ini? Masya Allah, tidak canda saja ya. Artinya begitulah Rasulullah SAW. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, tidak apa-apa saya dilemparin, tidak apa-apa, asal engkau ridho, saya tidak akan mengeluh ya Allah. Fala ubali bahasa Arabnya. Ya, maka subhanallah, singkat cerita, Bapak dan Ibu yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hiburlah Rasulullah. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ini adalah hiburan bagi Rasulullah. Bahasa Arabnya tasliyah. Apa? Tasliyah. Akhirnya dihiburlah Rasulullah SAW. Datanglah. Ini saya bercerita saja, ya, biar dapat ilmunya. Ya, jangan sampai kita pulang dari sini yang taunya cuma duduk-duduk, Bang. Ya, tapi mudah-mudahan dapat ilmunya. Subhanallah. Dalam kisahnya setelah Rasulullah SAW begitu banyak cobaan, maka dalam mahfuzat itu dikatakan wa mal ladzatu. Oh, ya, hafalan anak ini. ya, sudah hafal bahasa Arabnya. Coba Nang Udin ulangi Nang. Kalau Pak Adi tidak usah, paham dia, sudah ngerti, sudah pernah ngobrol sama Pak Adi ya. Sebelum tadi sudah paham dia, alhamdulillah. Mak Darmawi juga udah hafal tulisannya ya. Nah, sudah hafal, sudah ya, tidak usah lagi. Wah. Ya. Sebenarnya ceramah anakku wakil kan sama Kak Nangdar, cuman Kak Nangdar lagi. Iya, dari tadi aku bayar kan nah, sudah lah cukup. Wa mal ladzatu illa ba'dan ta'bi, dan tidaklah kesenangan melainkan setelah berpayah-payah. Ya, subhanallah. Maka akhirnya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau SAW diajaklah Isra oleh Allah dengan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghibur beliau. Ya. Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu? Di Palestina. Subhanallah. Ya. Sebelum Rasulullah SAW ke Palestina, beliau dimampirkan oleh Allah di 4 tempat. Nah, ini yang tahu nih luar biasa ini. Ya, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, beliau dimampirkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di 4 tempat. Ya. Beliau ini Rasulullah SAW dalam hadisnya itu menaiki apa yang disebut dengan buraq. Ya, barang-barang buraq. Ya, buraq ya. Ya. Nauzubillah, kalau dia diganti enggak usah ya, itu kurang bagus ya. Artinya buraq. Apa arti buraq itu? Buraq itu berasal dari kata al-barqu. Ya, al-barqu dalam bahasa Arabnya. Dalam surah Al-Baqarah itu disebut oleh Allah, yakadul barqu yakhtafu absarahum, kilat. Ya, para ulama memberikan gambaran buraq itu artinya kilat. Mengapa disebut kilat? Ya, disebutkan dalam hadis bentuk buraq itu ya lebih besar dari khimar, dari keledai. Apa dia keledai itu? Hah? Budak kecil? Ayo kak nih. Masa budak kecil dibeli keledai? Nggak baca balik kan Nangdar, coba be. Ya. Belum dapat door prize berarti kak? Iya, jadi keledai itu ya sama cak kambing lah ya, biri-biri. Kalau lebih besar dikit dari kambing ya. Kalau Al-Qur'an itu, kalau saya di Mesir itu sering dalam Al-Qur'an disebutkan suara yang paling jelek itu suara keledai. Ya, la sautul hamir, kan begitu kan? Ngapo? Memang benar. Kalau aku lagi tidur misalnya, ada keledai itu lewat, langsung bangun. Tahu kan? Kamu ini lebih melengking lagi, ya.
Ma itulah. Astagfirullah. Mamang ini ketawa pula. Alhamdulillah. Hampir begitulah suara keledai itu. Nah, dicoba lagi apa? Tidak usah. Ya. Kata Nabi, keledai itu seperti apa namanya keledai lagi? Buruk ya. Buruk itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Memiliki sayap, kemudian dia melangkah sejauh mata memandang. Ya, selepas ya. Maka subhanallah, begitulah gambaran dalam hadis Rasulullah SAW. Buruk. Rasulullah menaiki itu. Maka jika ada di rumah, ini saya pesan saja, jika ada di rumah ada gambar, kalau dulu sering ya kecil-kecil, ada gambar buruk itu digambarkan apa? Kepalanya apa? Kepala manusia, kemudian wanita cantik, bener nggak? Itu bakarlah, ya itu adalah gambaran orang-orang Syiah, tidak senang sama Nabi, ya, tidak usah, tidak boleh, ya. Orang-orang Syiah ingin menghina Rasulullah dengan gambaran demikian, menganggap bahwa Rasulullah ini senang dengan perempuan begitu ya. Itu tidak boleh. Makanya kalau ada di rumah ya gambar-gambar kayak gitu, nah sudah ya, lebih baik turunkan. Rasulullah SAW kemudian diberangkatkan dengan buruk ya. Kemudian Rasulullah dimampirkan di mana? Dimampirkan pertama ya di tempat yang banyak kebun-kebunnya, disebut dengan Thaibah, yaitu kota Madinah ya. Sholat 2 rakaat, singkat cerita berangkat lagi Rasulullah SAW. Kemudian beliau diberangkatkan lagi, selain di kota Madinah, beliau diberangkatkan lagi oleh Allah, dimampirkan oleh Allah ke Madian ya. Apa namanya? Madian. Madian itu apa? Tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh ya. Di sana ada pohon besar, kalau pernah lihat YouTube ya, ada namanya pohon besar tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh, sampai sekarang masih ada. Luar biasa pohon itu, bayangkan ya, di padang pasir ya. Rasulullah sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanan. Beliau diberhentikan di satu tempat namanya Bait Lehem. Apa namanya? Bait Lehem. Di mana Bait Lehem itu? Di Palestina. Sholat 2 rakaat, diberangkatkan lagi oleh Allah. Dilanjutkan, diberangkatkan lagi ke Bukit Tur ya, Bukit Tur Sina. Di mana Bukit Tur Sina? Ada yang tahu? Ya, jika ada yang tahu ya, selain santri Robani, kalau santri Robani sudah tahu karena kemarin sudah ada ya. Ada yang tahu Bukit Tur Sina di mana? Yang boleh, yang bisa menjawab angkat tangan. Kita hitung mundur 5. Ya, boleh. Siapa? Ya. Mary. Ya, Mary. Di mana Bukit Tur Sina? Di mana? Sri Gunung. Kejauhnya Sri Gunung. Di mana? Negara mana? Bukit Tur Sina itu. Belum ya? Ada yang tahu? Ya. Mesir, subhanallah, dibantu ya. Pada ya, dapat hadiah ini. Langsung tahu dia Bukit Tur Sina. Masya Allah. Ini Mesir, ya benar. Alhamdulillah, barakallah, ya. Ya pernah baca mungkin ya, Bukit Tur Sina ini saya pernah naik ya di Mesir. Bukit Tur Sina ini tempat Nabi Musa ya berbicara dengan Allah, kan begitu kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sampailah ke Baitul Maqdis. Lanjut ceritanya, lanjut. Nah, dikit lagi ya, insyaallah. Lanjutlah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, kemudian beliau di sana mengimami para nabi. Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis, beliau mengimami imam sholat para nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu nabi terakhir. Ya, Rasulullah SAW. Setelah mengimami para nabi, kemudian Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibril
Apa yang ditawari oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ditawari 2 minuman, 2 gelas minuman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, disebutkan juga dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Ditawarkan 2 minuman. Apa minumannya? Yang pertama 1 gelas berisi apa? Susu. Alhamdulillah. Susu apa kira-kira? Indomil atau ya, segelasnya susu. Ya. Ya. Yang kedua ditawarkan khamar. Apa dia khamar itu? Ya, arak yang memabukkan. Subhanallah, dengan izin Allah Rasulullah memilih yang nomor 1 apa 2? Nomor 1 apa 2? Nomor 1. Ya, Rasulullah milih nomor 1, yaitu memilih susu. Maka kata Jibril, ya Muhammad asobakal fitrah, ya Muhammad engkau mendapatkan fitrah, insyaallah umatmu akan dijauhkan oleh Allah dari khamar, ya, dari minuman keras. Bayangkan Rasulullah milih susu, ya, umatnya dijauhkan oleh Allah dari khamar. Sekarang saya tanya, banyak ada yang masih minum-minum? Masih ada? Bayangkan jika Nabi milih khamar, saya kira lagi pengajian gini nyegok botol kalau kita nah. Nauzubillahi min. Malam-malam terlilit utang. Gara-gara Masya Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW dikisahkan dalam sejarahnya, beliau naik. Di saat menaiki langit pertama, beliau dikejar oleh jin ifrit. Jin apa? Nauzubillahi min jin ifrit, ya. Nauzubillah, ya. Masya Allah, dikejar pakai obor, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari jin-jin itu. Amin. Wabil khusus malam hari ini, Allah jauhkanlah kami dari jin ifrit. Amin. Jauhkan kami dari jin buntu. Amin. Ada juga namanya jin, ya, jin buntu. Jadi dulu ada apa namanya? Ada ruqyah di pesantren, ya. Anak udah tahu nang itu meruqyah jin buntu. Tapi tidak tahu waktu selesai acara nikahan di Ayu, ya. Jadi nikahnya hari Ahad, ruqyahnya itu hari Senin. Ya dah. Ruqyah jin buntu. Cuma dah galak datang ini rombongan anak udin ini. Tidak tahu. Iya ruqyah, ya. Masya Allah. Datang, ya, apa namanya, dikejar oleh jin ifrit. Alhamdulillah dengan berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbakar, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh malaikat Jibril ke langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan, ya, Nabi. Siapa yang tahu Nabi apa? Nabi Adam. Dipertemukan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam membenarkan risalah Rasulullah SAW. Lantai langit pertama sudah, Rasulullah mengetuk pintu langit kedua. Di langit kedua Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi. Nabi apa? Ayo yang tahu saya kasih hadiah ini. Ya, Nabi apa? Langit kedua. Nabi Yahya bin Zakaria. Dan Nabi Isa itu putra dari Maryam. Subhanallah. Tahu berarti, ya? 2 bertemu dengan Nabi, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam. Kemudian mereka membenarkan risalah Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian naik ke langit ketiga. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi apa? Nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Langit ketiga. Ya. Ganteng enggak apa namanya Nabi Yusuf? Ya subhanallah. Dalam sejarahnya dikatakan Rasulullah itu gantengnya kayak matahari.
Ya, Nabi Yusuf itu gantengnya seperti bulan. Ya, beda nggak matahari dan bulan? Ganteng mana? Ya. Ganteng Rasulullah apa ganteng Nabi Yusuf? Rasulullah. Bayangkan Nabi Yusuf saja, kalau baca sejarahnya Bapak dan Ibu, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya lewat di para pembesar Mesir, ya, wanita-wanita pembesar Mesir itu lagi duduk-duduk motong buah. Dalam Al-Quran disebutkan lewat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita-wanita itu disebutkan faqatta'na aydiyahunna wa qulna hadza ma hadza basyara innahu malakun karim. Mereka memotong jari-jari tangan dia. Ya, dipotong tangan-tangannya ini tidak terasa darah mengalir. Mereka mengatakan, ya Allah, ala kegantengnya mamang itu. Gantengnya mamang itu. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Subhanallah. Begitu. Nah, cuma tidak usah dihafalkan ayat ini. Ya, kaget dipakai hafal untuk melen orang, ya. Jangan, ya. Kalau galak minta sama Ustaz Amdani, weh. Masya Allah. Ayat, ya, luar biasa. Faqatta'na. Ya. Bertemu Nabi Yusuf alaihissalam, mengucapkan salam, kemudian ya, Rasulullah mengimankan begitu. Ya. Jadi kalau orang ada, jika ada yang lewat, ya, baik laki-laki atau perempuan, kalau cantik boleh tidak kita toleh? Boleh tidak? Ya, dalam fikihnya an-nazra'u lalaka, pandangan pertama itu tidak dosa. Ya, jadi kalau ada lanang ganteng, misalnya kita lihat yang perempuan sekali lewat, tidak apa-apa. Ya, benar nggak? Boleh dalam fikihnya an-nazra'u lalaka wa nazra saniyah alaika, pandangan kedua baru berdosa. Yang tidak boleh lewat ya. Hah? Iya, sekali lewat baik. Hah? Iya. Sekali cuma melotot. Oh, tidak boleh kalau mah itu. Ya. Yang boleh cuma melihat yang sekali itu baik. Ya, kalau melihat yang kedua malah berdosa. Ya. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan siapa? Ya. Ada yang tahu? Hah? Belum. Nabi Musa belum. Ya. Nabi Idris. Ya, begitulah Rasulullah mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah SAW membenarkan, ya, kenabian beliau. Kemudian di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim. Ya, subhanallah. 7. Ya, setiap langit itu punya ya, penjaganya masing-masing. Selesai dari langit ketujuh, apa yang dilakukan Rasulullah? Dalam beberapa kitab disebutkan Rasulullah kemudian naik lagi ke atas. Kemana naiknya? Ya, Sidratul Muntaha. Apa arti sidroh? Sidroh itu pohon bidara. Ada yang punya pohon bidara? Ya, belum tahu ya. Kalau di Palembang sudah banyak yang nanam. Pak Haji Armia itu di depan rumahnya ada itu pohon bidara. Ya, Sidratul Muntaha. Tempat tidak bisa lagi manusia itu untuk naik lagi. Ya. Kemudian dari Sidratul Muntaha malaikat Jibril tidak bisa ikut karena kalau ikut bisa terbakar. Ya, kemudian Rasulullah naik lagi ke atas, namanya Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis balik lagi dia, ya. Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah SAW diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya Mi'raj. Ya, kalau tadi Isra itu dari Mekah ke Palestina. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke bertemu dengan Allah. Ya, masya Allah. Setelah itu Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah, yaitu apa? Ibadah sholat. Berapa kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan awal? Ya, 50 kali apa 50 rakaat?
50 rakaat apa 50 kali? Lah bingung ini. Ya, yang benar 50 kali sholat. Ya, 50 waktu sholat. Ya, tapi subhanallah Rasulullah SAW turun kemudian bertemu di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Apa yang Allah suruh kepadamu? Apa kata Nabi? Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, ay berat Muhammad, jangan. Yo, berat itu Muhammad. Tidak pacak umat kau. Ya, umat aku baik, yang bedak badannya besar, ya, yang ototnya tulang besi, otot kawat, muka asbes, begitu kan? Tidak mampu sholat 50. Ngulang lagi minta keringanan dari Allah. Rasulullah SAW naik lagi minta keringanan dari Allah. Allah turunkan 10. Jadi berapa? Dari 50 diturunkan 10 jadi 40. Diturunkan lagi oleh Allah 10. Turunkan lagi 10. Turunkan lagi. Turunkan lagi. Jadi 5 waktu. Subhanallah. Begitulah keringanan dari Allah. Ya, maka kata Allah, umat Nabi Muhammad jika sholat 5 waktu maka pahalanya sama dengan yang dilakukan 50 kali. Subhanallah. Maka ini yang penting saya garis bawahi pada kesempatan kali ini, bahwa pesan daripada Isra Mi'raj adalah Allah mengingatkan kita dengan satu kewajiban, yaitu sholat. Apa amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah? Sholat. Belum yang lain, belum sholat, belum zakatnya, belum hajinya, belum puasa. Tapi kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah adalah sholat. Ya, aqimis sholat. Berapa rakaat sehari semalam sholat? Ada yang tahu enggak berapa rakaat? Ya, sini. Siapa namanya? Nah ini, ya Masya Allah. Ini tadi yang salawatan tadi ya? Nah, ini siapa namanya? Rilo, alhamdulillah. Tadi sebelum Isya saya dengar dia salawatan. Ya, suaranya mendayu-dayu. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ya, Rilo ya. Berapa rakaat tadi? 17. Masya Allah. 17 rakaat sehari semalam. Ya. Kalau Rilo sudah 5 waktu itu yang biasa sholat yang mana? 5-5-nya lengkap atau masih bolong-bolong? Masih bolong-bolong. Yang mana yang lengkap biasanya? Maghrib. Berarti masih kurang, ya? Kurangi lagi. Subuhnya masih tingkatkan lagi, ya. Zuhurnya lagi. Asarnya juga. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, kita kasih hadiah ya. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Rilo. Alhamdulillah. Banyak ini hadiahnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya senang sekali. Jangan taruh di bawah Kak, pegang ya. Masya Allah Al-Quran. Nah, perintah sholat. Maka subhanallah ketika di sana ya selesai 50 ini, kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Ya, luar biasa. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka, seakan-akan Allah melipatkan waktu, sudah sampailah yang namanya surga neraka. Dan disitulah salah satu yang dilihat oleh Rasulullah ya, berkenaan dengan malam hari ini adalah ketika di neraka itu Rasulullah melihat orang yang ya disebutkan dalam beberapa riwayat ya, seseorang yang dipukul, dipecahkan kepalanya oleh Allah. Ya, pakai apa kira-kira memecahkan kepala ini? Ya, nauzubillah. Sekarang ada filmnya kan? Ya, ada yang pernah nonton? ada ya filmnya ya. Kalau di bioskop sudah ada, namanya Siksa Neraka. Kabarnya banyak yang tobat. Ya, setelah nonton film itu banyak yang tobat. Ya.
Orang-orang yang mohon maaf ya berjalannya halo gitu kan. Nah itu sekarang jalannya. Nah, alhamdulillah ya banyak film itu yang ya. Jadi kalau ini nonton film itu ya, masya Allah. Saya kalau bisa orang-orang Thailand itu kalau bisa disuruh nonton film apa namanya neraka itu ya. Karena saya kemarin di Thailand banyak yang kayak gitu ya, banyak bukan sedikit di pinggir-pinggir jalan. Aduh, mana yang lanang, mana yang betino, udah tahu. Ya. Lebih cantik lanang dari betino ya. Nah, maka masya Allah Rasulullah ditampakkan orang yang ya dipecahkan kepalanya. Kemudian ditanya, mengapa dia demikian? Karena melalaikan sholat. Masya Allah. Maka pesan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua daripada Isra Mi'raj ini kita mengingat ya salah satu kewajiban kita kepada Allah yaitu sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu dan lain sebagainya, mari sama-sama ya kita mengingat ya pesan daripada Isra Mi'raj. Selain daripada sholat tentunya ya bagaimana kita memakmurkan masjid Allah. Karena Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Apalagi sekarang masjid yang harus kita perjuangkan itu adalah Masjidil Aqsa. Banyak orang berangkat umroh, banyak orang berangkat haji, banyak orang ya rela untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah, tapi bayangkan di ujung sana ya ada negeri Palestina, negeri para nabi. Di situ Isra Mi'rajnya Rasulullah. Masjidil Aqsa bukan masjid milik orang Palestina, tapi Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin seluruh dunia. Saat ini Masjidil Aqsa Bapak dan Ibu ya sudah digempur habis-habisan oleh Israel. Maka jangan lupa kita doakan Allah mansur ikhwananal mujahidina wal mustad'afina fi Palestina. Ya Allah, bantulah para mujahid, orang-orang yang lemah di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita berselawat kepada Rasulullah di akhir acara ini agar kita semua diberikan keberkahan dan bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang mengucapkan salawat kita semua bisa menyampaikan salawat ini kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ya, karena ada beberapa Quran lagi yang belum saya bagikan ya, saya ingin bertanya saja. Anak-anak, ibu-ibu boleh ya, siapa yang mau menjawab ya, berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ya. Siapa yang tahu bertemu dengan siapa Rasulullah SAW di langit yang kelima? Ya, silakan. Ya. Kelima, angkat tangan. Ya, silakan. Ini udah jadi balik nih. Ya. Ayo. Kita hitung mundur. 5 4 3 2. Ya, sini. Insyaallah sini. Alhamdulillah. Ya, sabar baik. Ini calon santri Pak dia. Calon santri insyaallah ya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Bukan nama kamu. Nopan. Hah? Nopan. Namanya Nopan. Kira berganti, ya? Masalah. Ya, Nabi apa nak? Nabi Idris. Nabi Idris kelima apa keempat? Kelima. Belum kayak. Nabi pertama apa? Ingat. Iya. Tapi karena sudah berusaha, tetap kita kasih. Alhamdulillah. Nabi kelima itu Nabi Harun. Apa? Nabi Harun. Ya, alhamdulillah. Nopan ini jauh baliknya ini, ya, Sekayu sana. Ya, kami juga malam ini langsung balik. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nih, Masya Allah berkah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
Pertanyaan selanjutnya, ada berapa lagi ini? Ada bapak-bapak lagi, bapak-bapak yang jawab. Boleh. Ya. Setelah Rasulullah SAW ke langit ketujuh, kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian naik lagi Rasulullah ke mana? Nah, tadi aku sebutkan. Siapa? Sini Nang, sini. Ini. Berarti nyimak nih mbaknya nih. Alhamdulillah. Di mana Nang? Baitul Maqmur. Alhamdulillah. Sini Nang. Alhamdulillah. Hidak baknya, hidak maknya ini ya alhamdulillah. Makasih Nang. Aku. Mereka aku kalau udah salaman. Ya, Pak ayo. Alhamdulillah. Ya. Siko lagi. Oh, sekalian wadahnya nih. Wadahnya aku kasih. Ya. Alhamdulillah. Siko lagi. Pertanyaannya, ya. Cak seriusnya nih. Ya, pertanyaannya Rasulullah SAW ya ketika diberangkatkan dari Mekah ya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dimampirkan ke 4 tempat. 4 tempat ya, 4 tempat. 4 tempat. Sebutkan 2 saja dari 4 itu. Di mana Rasulullah dimampirkan oleh Allah. 2 saja. Tadi 4 saya sebutkan. Nah, maka ini yang saya takut ya dengar ceramah lupa. Ayo, 2 saja. Ya, boleh. Silakan, Cisur. Ya. Sini Cisur. Nah, ini adik-beradik kalau yang jawab ini. Kaki ada yang bilang ini bocoran, Ida. Ya. Ida. Ya, terima kasih. Bismillah, Bethlehem dengan Madian. Masya Allah, benar. Alhamdulillah. Benar, Bethlehem Madian. Alhamdulillah. Nah, salaman lagi aku. Alhamdulillah. Senang aku. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah, saya senang sekali. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita teredukasi ya. Ada informasi, ada ilmu mengenai Isra dan Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Langsung doa? Oh gitu? Ya sudah, langsung doa. Kira nak balik ke MC dulu tadi itu kan? Oh iya, langsung ya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di keberkahan malam hari ini. Ya, pertama doakan kami yang insyaallah malam ini langsung berangkat lagi. Jadi subhanallah ya. Datang jam berapa tadi? Jam 6.30 ya. Nah, ini langsung berangkat lagi ke Palembang ya, berhubung besok masih ada beberapa agenda. Oleh karena itu, doakan kami juga doakan Pak Adi ini, ya sama-sama jauh ini Pak Adi, ya sekitar 4 jam juga dari sini, ya 4 jam sampai 5 jam. Dan kami juga berterima kasih Pak Adi sudah mampir ke sini. Alhamdulillah. Jadi beliau ini keluarga kita juga, ya anaknya mondok di Ma'had Robani beserta anaknya Nang Udin dengan Mak Darmawi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah.
Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memelihara sholat ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu memelihara wudhu kami untuk sholat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, lagi sih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah di penghujung acara, semoga apa yang kita kaji barusan dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.